Kartini masa kini adalah Kartini yang harus bisa menyesuaikan dengan pergerakan zaman. Banyak wanita-wanita yang mulai mandiri. Perempuan yang bisa tahu apa yang dia mau lakukan, dia melakukan itu dengan baik, dia bisa berguna untuk dirinya dan juga orang lain. Nggak di rumah aja, kayak kita sekarang bisa kerja. Semangat untuk berbagi, semangat untuk berusaha, semangat untuk optimis terhadap segala sesuatu. Cewek yang bersekolah ya, yang memperoleh pendidikan secara layak itu udah termasuk sama kayak Kartini. Mendidik anak-anaknya supaya pintar, membuat dirinya bisa menjadi contoh yang baik. Untuk wanita-wanita zaman sekarang yang ingin memperjuangkan tentang Kartini, pokoknya kalian semua harus tetap bersekolah setinggi-tingginya, juga jangan patah semangat. Semoga generasi perempuan lebih terbuka pemikirannya untuk hal-hal yang baru. Lebih memperlihatkanlah wanita itu bisa. Dan kita jangan sampai kalah sama laki-laki. Tunjukkan bahwa wanita-wanita muda Indonesia bisa lebih keren lagi, bisa unjuk gigi lagi. Perempuan Indonesia punya harapan, optimis, mau bekerja keras dan segala sesuatu harus dihargai secara proses, tidak ada yang instan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat untuk beraktualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Dan segenap keluarga besar dari Tonight Show mengucapkan selamat Hari Kartini. Kemarin baru saja Hari Kartini buat seluruh Kartini di Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga muncul lagi Kartini-Kartini baru di era milenial ini ya. Ngomong soal Hari Kartini, 21 April adalah hari pernikahan gue juga. Sama hari pernikahan gue juga. Kok kita sama? Enggak. Gue sesudah lo. Lu 21 April. Lu lupa tanggal pernikahan kita. Gue 21 Mei. Kita. Pernikahan lu. Enggak, sama-sama 21 beda sebulan. Iya, Oh, gue lu 21 Mei. Iya, benar. gitu. Dan malam hari ini juga kerabat kerja yang bertugas dari Net Televisi masa kini di program Tonight Show juga banyak yang wanita. Betul. Iya. Dan juga seluruh kru pada hari ini semua memakai baju Kartini. Luar biasa sekali. Enggak, seragam. Ada kru kita, floor director, ada Ami, tepuk tangan untuk Ami. Banyak yang nanyain, anaknya udah 2 tapi. Dan ada Ijo juga, Ijo. Nah. Walaupun mukanya sawo matang tapi namanya Ijo. Ada kameramen kita ini wanita. Iya. Waduh. Namanya? Ningsih. Aduh, Ningsih. Banyak ya kru-kru kita yang wanita ya. Iya, Dan tentunya bukan hanya kru aja. 2 orang wanita dong. Dari Tonight Show juga. Hesti dan Angie. Walaupun tingkah laku dan juga pemikiran mereka jauh dari Kartini ya. Kenapa sih, Pak? Tapi setidaknya juga Galak Kartini lah mereka. Kalau orang tuh ngeliat gelap, abis itu langsung terang. Abis gelap, terbitlah terang. tuh Habis kayak ngeliat gelap, aku. terbitlah terang. Iya, abis itu kayak aku ngeliat, Kita lagi ikutan Kartinian, jadi mengingat masa lalu waktu di SD suka pakai baju-baju Kartini. Iya, gue juga dulu suka pakai baju Kartini, tapi versi cowoknya. Iya. Pakai baju adat, baju adat Iya, waktu kecil kan pawai. Baju adat. Nah, Tapi setuju ya kalian ya, 2 Kartini ini yang ada di Tonight Show cantik-cantik sekali malam hari ini. dan juga berprestasi ya. Berprestasi. Kartini ya. Berprestasi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Ya. Itulah lagi kelakuannya. Dan malam ini kita kedatangan 3 sosok wanita cantik berprestasi yang bisa dibilang melanjutkan perjuangan Kartini di masa yang sekarang. Nah, ini dia Frederica Alexis Jolene Mari dan Jessica Fitriana. Oke, kita kenalan
kenalan dulu ya. Frederica Alexis Putri Indonesia 2019. Frederica Alexis. Iya. Panggilnya Frederica atau Alexis atau ada panggilan? Oke, panggilannya Frederica atau Freddy. Freddy. Oh, Chicken Freddy ya. Freddy Chicken. Oke, Jolene Mary, manggilnya Jolene atau? Jolene Mary. Jolene Mary ya. Manggilnya Jolene. Putri Indonesia Lingkungan 2019. Jolene. Dan juga Jessica Fitriana Putri Indonesia Pariwisata 2019. Jessica. Panggil Jessica. Silakan Oke. kalau begitu. Wah. Awas, iya. Duduknya pun anggun sekali ya. Dong. Kita malam hari ini membahas, walaupun Hari Kartini kemarin, 21 April, tapi kita ingin membahas Kartini di mata kalian. Masing-masing. Coba dari Freddy dulu. Oke. Kalau buat saya sih Hari Kartini adalah a historical movement buat perempuan-perempuan Indonesia. Karena di Indonesia sebenarnya every woman is a hero, every woman is a warrior karena we can do something that men can't. Kita adalah sosok ibu, tapi kita juga bisa berjuang untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri. Jadi kalau menurut saya Hari Kartini itu mengingatkan seluruh wanita di Indonesia bahwa kita sebenarnya kuat. And when we put our mind to it, we can do anything we want. Wow. You can do anything we want. Kalau Jolene? Ya, kalau menurut saya sendiri, saya setuju dengan Freddy. Menurut saya, sosok Kartini itu adalah sosok wanita yang tangguh. Karena, bagaimana ya, dari dulu itu kita... memperjuangkan derajat wanita untuk berpendidikan sama dengan pria pada saat itu. Iya, emansipasi wanita. Itu. Nah, dan untuk itu juga makanya kita mengadakan setiap tahunnya peringatan Hari Kartini. Ya, betul. Seperti itu. Jess, mau nambahin Jess? Jess? Menurut saya hampir sama ya, sosok Kartini itu adalah sosok yang kuat, sosok yang gigih, dan juga dia tuh memperjuangkan emansipasi wanita. Nah, di situ juga dari sini Hari Kartininya itu sendiri bermakna untuk kita selalu untuk ingat gimana caranya kita ini untuk bisa setara melakukan apa aja yang dilakukan pria. Jadi tidak ada lagi kesenjangan sosial antara pria dan wanita. Oke, ya. Oke, kalau kita ngomongin Hari Kartini ya, waktu kecil kan biasa suka ada lomba-lomba gitu. Pawai di sekolah ya, biasa didandanin lah sama orang tua. Waktu kecil pernah ikutan? Ada pengalaman tersendiri? Pernah. Jolin cerita Jolin, waktu kecil. Iya, jadi waktu itu ada lomba di TK jadi apa? Kayak polisi-polisi cilik gitu loh. Lucu banget. Polisi cilik. Baju singkat ya. Pakai baju jadi beberapa minggu sebelumnya tuh udah jahit baju. Lucu. Yang jahitin mama. Jadi yang jahitin mama. Waktu itu yang jahitin tante kebetulan. Kamu masih ingat nggak pada saat itu cita-cita kamu apa? Waktu itu cita-citanya. Biasanya itu sesuai dengan cita-cita loh, kadang-kala loh suka-suka jadi polisi atau jadi insinyur. Enggak juga, waktu gue jadi koboi, gue jadi penjaga. Enggak sih. Begitu juga. Enggak juga sih, justru waktu itu cita-cita saya sendiri, cita-cita anak kecil pada umumnya pengen jadi pramugari. Oh, pramugari. Sama kayak aku waktu kecil juga gitu. Aku pramugara, iya. Kebetulan dia tercapai jadi pramugara tapi pesawat drone. Kalau Freddy, pengalaman apa waktu kecil di Hari Kartini? Waktu itu sih saya ingatnya waktu kecil, waktu SD kali ya. Ada a theater class, theater performance. Theater class, okay. It was about Women's Independence Day, of course. Dan we had to be someone who we inspired to be. Jadi kita dikasih perang-perang dan waktu itu kalau nggak salah saya jadi seorang ibu. Karena waktu kecil aja udah jadi peran seorang ibu ya? Iya. Karena itu menunjukkan bahwa kedewasaan. Bukan. Tapi dari ini kelihatan kekuatan oleh seorang ibu. Betul. Oke, Jess, kamu pernah ikutan juga nggak? Jess, waktu kamu yang lagu yang dari mata. Itu bukan tuh Jess. Bukan, itu Jess juga tapi namanya Jess juga. Namanya Jess, ini kan Jessica, ini beda J-nya dong. JES. Iya. Terus Dulu pas TK sih pernah ikutan lomba Kartini yang pakai baju kebaya gitu sih, terus di fonde, udah gitu aja sih. Menang kah? Menang nggak ya? Semoga menang sih, udah lupa. Karena udah jauh sekali ya. Iya. Kamu aja udah lupa, apalagi saya waktu TK saya udah lupa. Lebih jauh lagi. Kalau ditarik ke masa sekarang, kita menyebutnya era millennials. Kartini masih akan relate dengan era manapun. Nah, untuk Kartini di era millennials sendiri menurut kalian,
sosoknya atau seperti apa sih? Ada nggak sih kira-kira sosok yang sekarang ini yang kayaknya Kartini milenial di mata kalian? Coba dari Frederica. Mungkin ada Ibu Menteri, ada Ibu Menteri, ada atlet atau sosok apa gitu yang menurut kalian ini Kartini milenial? Saya lihat sosok wanita Kartini itu tidak hanya dari mungkin ibu saya terutama, tapi juga dari our new mother, of course. Oh, ini Ibu Putri. jadi new mother semua? Bukan, tapi our founder of Mustika Ratu, Ibu Putri. Ibu Putri. Ibu Putri, iya. Dan ya juga Ibu Muriati. Ibu Muriati. Karena menurut saya mereka emang they're amazing women. Mereka tuh perjuang buat menunjukkan ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa women can lead, women sebenarnya bisa lead a business. And waktu zaman Ibu Muriati mungkin for a woman to lead a business itu sangat susah. But she proved that we can do it. Mungkin Jolin ada sosok Kartini milenial di mata seorang Jolin? Ya, di mata saya itu ada 3 sosok inspiratif. Yang pertama adalah ibu saya, yang kedua adalah oma saya. Oma. Ya. Dan yang ketiga adalah sama seperti Fred, Ibu Putri Kusmistumardani. Karena kenapa? Karena Ibu Putri itu, kalau saya sendiri memang base-nya kan bisnis. Ya, dari Ibu Putri itu saya dapat banyak sekali inspirasi. Apalagi mengenai bisnis dan cara wanita untuk terjun di dalam dunia bisnis itu seperti apa gitu. Jadi lebih banyak dapat inspirasi. Kurang lebih seperti itu. Kalau batuk Pak Haji. Kalau Jessica sendiri? Kalau dari saya, sosok milenial itu yang mencerminkan seorang Kartini itu mungkin bisa dari kita sendiri, Putri Indonesia. Para finalis Putri Indonesia kan ada 39. Mereka punya background yang beda-beda. Ada yang pramugari, ada yang dokter, ada yang berbagai macam. Nah, itu membuktikan bahwa sebenarnya kita sebagai wanita muda itu bisa loh melakukan segala profesi yang biasanya dilakukan oleh pria. Kayak gitu. Kalau saya itu juga tuh, Ibu Sri. Ibu Sri juga tuh Kartini milenial tuh Ibu Sri. Sri Mulat. Ya Sri Mulat. Ya, sekarang waktu kita untuk bagikan hadiah untuk Tonight Lovers dengan ikutan kuis #TNS Tebak Siapa. Tebak siapakah tokoh yang cirinya kita sebutkan berikut? Aku adalah sosok artis muda yang berkarir sejak kecil. Ih, siapa ya? Kalau sudah tahu jawabannya, ya udah bagus. Siapkan handphone kalian dan selfie bareng kita sekarang. Pose. Upload foto dan jawaban kalian, jangan lupa tag dan mention ke @tunaisu_net. Dengan #TNS Tebak Siapa. Selain ini kita akan mencari tahu pendapat wanita-wanita ini tentang beberapa statement yang akan coba kita kemukakan. Tetap di Tonight Show. You would have met a lot of women in my lifetime, but she's not a lot of woman that got the right mind. I don't know pretty chick with all the right features, and on the right chick that only rocks sneakers. Cell phones and beepers and all of the feature. You bring her she's all my girl in my Kembali lagi di Tonight Show. Dan malam hari ini tadi udah kedatangan wanita-wanita cantik. Nanti kita akan tanyakan mereka, kira-kira mereka pernah atau tidak pernah ya melakukan hal-hal dengan statement yang akan kita berikan. Vincent, enggak gitu enggak aci gitu Apaan sih? Apaan sih itu sekonyong-konyong? Handphone gue. Apaan? Handphone gue mana? Nyalain gue. Lo mau iseng orangnya. Udah ntar kelar syuting gue kasih lagi. Lu dari tadi mainan handphone terus, kita ini harus profesional. Lagi break bukannya briefing, mau main handphone mulu. Gue tuh lagi berburu, Vincent. Berburu apaan? Berburu tuh di hutan, bukan di studio. Ih, makin bete deh gue diginiin terus sama lo. Gue tuh gak berburu hewan, gue tuh lagi berburu kesempatan liburan gratis ke Hollywood, bro. Hah? Liburan gratis ke Hollywood? Iya. Ikut dong gue dong. Ngapain lu sendirian gak ngajak gue? Mau ngapain lo? Ya mau ikut, mau ketemu idola-idola gue. Di sana gue pengen ketemu sama... Doni Damara. Kan dia orang sini. Gak usah jauh-jauh ke Hollywood. Oh, di sini ya? Iya. Oh, Brad Pitt. Iya nggak? Pasti tuh Red Lovers di rumah juga mau kan ke Hollywood? Mau. Ikutan aja kita berburu bareng ya. Caranya gampang loh. Lo tinggal main game Avengers di Tokopedia. Nah. Buka aplikasi Tokopedia. Mana handphone gue sini? Balikin dulu. Nih, ikutan aja kita berburu bareng nih. Gampang caranya. Lo tinggal main game Avengers di Tokopedia. Buka aplikasi Tokopedia di smartphone kalian sekarang juga.
Dan pastikan Tonight Lovers sudah login ya. Oh, kalau gue sih auto login. Gue auto login kalau masuk Tokopedia udah auto kalau gue ya. Iya Terus habis sih. itu gimana? Nah, gini ya. Kalau udah login, ketik keyword Avengers Tokopedia di kolom search bar paling atas. Nih, di atas ini nih. Udah, ya kan? Tekan enter. Nah, udah itu tekan enter. Ya Enter kan? sekarang. Ntar dulu gua Kalau ketik nanti dulu. entar. Avengers Tokopedia ya. Tuh. Ya, oke. Tekan enter dah. Keluar nih tuh kayak gini nih. Ya kan? Tekan enter udah. Nanti kalian akan masuk ke page khusus ya untuk Captain Marvel. Nah, di sana Tonight Lovers bisa pilih game yang pengen dimainin. Ada Avengers Match Up, ada Avengers Game On, dan juga Avengers Endgame Quiz yang bisa dimainin setiap hari. Ya kan? Asik sekali itu. Seru-seruan main games. Masih bisa dapat kesempatan liburan ke Hollywood lagi. Nah, yang nggak kalah serunya lagi, kalian juga bisa versus sama orang lain. Pokoknya semakin sering kalian main games Avengers Endgame di Tokopedia dan beli merchandise-nya, kesempatan liburan ke Hollywood juga semakin dekat. Sebentar. Gue jadi ingat. Nah. Gue sempat lihat tuh merchandise-nya kan. Ada koper, Iya. ada notebook premium, ada laptop sleeve, terus banyak lagi lah Nah, pokoknya. betul, Iya kan? banyak lagi. Waktu itu gue cari merchandise buat nonton Avengers Endgame tanggal 24 April besok yang waktu kemarin gue lihat tuh. Nah, Tonight Lovers, buruan langsung cek Tokopedia dan ketik Avengers Tokopedia sekarang juga dan raih kesempatan liburan ke Hollywood. Dan sekarang kita akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada para wanita yang sudah dari tadi foto-foto terus di sana. Iya. Di pernah atau tidak pernah? Kita akan tanya 3 wanita anggun dan 2 wanita cesasmi ini ya. Anggun cesasmi. Langsung, Desa, pertanyaan pertama. Kok jadi deg-degan aja? Jangan deg-degan saya. Pernah atau tidak pernah menahan malu karena perut berbunyi kencang karena lapar di tengah suasana sedang sepi atau hening? Oh, suasana mungkin lagi meeting atau lagi di kelas. Kriuk-kriuk masih ini. Gitu. Ya kan? Itu diare. Yang kayaknya belum makan dari SD gitu dong. Pernah lah. Ya. Oke, baik dari Jolin dulu. Jolin Dan orang-orang tahu itu Anda. Pernah. Jolin pernah. Lagi SD, SMP? Barusan sih lagi meeting terus tiba-tiba kayak lagi in a moment of silence gitu tiba-tiba kayak bunyi. Kamu cakep-cakep perutnya bunyi kalau lapar ya? Lah, apa urusannya? Bayangin mau cakep mau jelek juga sama. Ini semua perut bunyi mah. Gak ada jelek orang. Perutnya bunyi? Bunyinya kenceng gak? Lumayan sih kayak semuanya langsung nengok gitu. Ketahuan. Itu yakin bukan kentut ya? Tapi suara perut ya? Esti pernah juga? Pernah, waktu kayak di salon kan salon kan sepi gitu kan. Tiba-tiba sambil tidur gitu, perut bunyi tapi ada bonusnya brot gitu. Tentu. Lo cepirit Emang lain itu. perut lagi sakit, tapi nggak ada cepiritnya, tapi cuma brot aja. Kalau Freddy pernah? Pernah. Kalau aku sih sering banget ya pas ujian sekolah. Karena suka lupa makan. Terus pasti kalau lagi ujian tuh perut pasti bunyi. Terus ada yang cari-cari, nengok-nengok. Mungkin ada yang beris-beris, siapa itu? Tapi ya diam aja lah. Tapi bunyi ya perutnya ya. Kalau Jess? Ini enggak. Nggak. Dia udah pasti bunyi dan pasti pernah. Aku nggak menarik emang, Kak. Kurang. Oke, Jess gimana Jess? Pernah sih waktu itu seringnya malah kalau lagi make up pagi-pagi kan kadang suruh Belum siap-siap makan. pagi-pagi belum Lapar. makan. Kan lagi diem gini, terus udah sambil ngantuk-ngantuk tiba-tiba bunyi perutnya. Terus ditanya, kenapa Jess lapar? Iya gitulah. Kalau Enzi pernah nggak? Telat ya aku. Enzi pernah nggak? Jawab. Aku pernah di lift. Udah. Kamu itu bunyi perut atau kepala keletak. Dia kan nggak pakai ini terus. Enggak, maksudnya kok isinya tuh kayak Nggak ada gitu. Iya. Kata-kata. Wah, ini suara perut nih. Oh enggak ada otaknya. Klak. Ya. Iya. Gini, di lift terus orang pada nyadar nggak? Ya orang nyadar, terus kan sama aku orangnya agak nggak tahu malu gitu loh. Jadi kalau misalkan bunyi aku malah ketawa kayak ketahuan gitu. Jadi aku sendiri dia pada ngeliatin aku gitu. Aku pikir kan bisa kalau aku ketawa orang kayak ketawa juga sih. Ini nggak kayak bener-bener kayak siapa lo gitu. Ketawa sendiri gitu. Oke, baiklah. Tahan dulu jawabannya. Kita Kan tadi udah dijawab semuanya. Tadi udah dijawab semuanya. Kita nggak akan gantung karena setelahnya ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Masih ada ya? Masih ada lagi, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan di Pernah atau Tidak Pernah. Tetap di Tonight Show. I said,
permainan kita pada malam hari ini. Pernah atau tidak pernah? Putri cakep-cakep banget, mana bodinya kayak kertas HPS. Saya kayak kertas DPRD tuh nggak gede banget. Malah susah lagi ngelipetnya. Waktu itu coblos yang mana kalau boleh tahu? Bagus. Oh, rahasia, Jokesnya relate banget itu. Bagus, Iya, bagus, iya, Hesti. Tepuk tangan buat Hesti. Tapi aku tuh Sama aku seneng banget sama jokes tadi tuh. Pernah atau tidak pernah? Datang ke sebuah event, tapi tidak mandi. Iya, wah pernah ya. Jolin pernah, Jessica pernah, Freddy pernah. Loh malah yang putrinya semuanya pernah. Ini dua-duanya malah sosok nggak pernah. Hei, gue itu selalu mandi. Kalau misalnya gue nggak nemu air, gue tayamum mandinya. Wah. Jadi gue mandi. Pasal berdebu. Tapi pernahnya kita jelasin dulu Kan nih. pasir lo tayamum, berdebu. Pokoknya saya mandi intinya itu. Iya, oke. Air tanpa air mandi. Freddy, Tapi Jolin? kalau kita bertiga, aku yakin pasti jawabannya sama. Kenapa? Jadi aku jelasin dulu ya. Iya. Jadi waktu pas di karantina kemarin. Aku mau jawab sama. Iya waktu itu. Enggak, lu nggak ikut, lu nggak ikut. Mereka karantina, kalau lo kan karan gigi. Jadi waktu pas di karantina itu, karena kita memang harus bangun pagi-pagi banget, pagi buta, beneran. Jam berapa kita ya? Subuh ya? Jam 4 harus udah siap. Terus? Itu kayaknya kita... Jam 4 udah bangun. Iya, jam 3, jam 4 udah bangun. Karena jam 5 udah harus make up, terus jam 6 udah harus standby. Nah, jadi kita mengakalinya dengan cara mandi malam sebelumnya. Oke dong. Gitu. Keramas nggak waktu malam sebelumnya? Keramas. Oh, keramas juga. Jadi mandi malam, terus udah ngeringin rambut, terus prepare semuanya alat-alat buat yang dipakai besok. Ya Tapi udah. itu mah hitungannya udah mandi lah. Enggak, tapi kalau dibawa tidur biasanya kan ada minyak-minyak yang keluar lagi. Tapi aku juga sering banget loh mandi Nggak, malam. kamu bisa diem dulu nggak? Oke, terus Jolin. Ya udah, jadi paginya kalau misalkan aku sih paginya kalau misalkan memang keburu mandi lagi ya mandi lagi. Cuma mostly nggak keburu buat mandi Itu lagi. tapi nggak apa-apa ya, nggak berpengaruh ke maksudnya agak kusutan kalau siang-siang gitu. Agak kusut kan malamnya Enggak, kan udah paginya kan jaraknya udah sikat jauh gigi, paginya kan sikat gigi, terus bersih-bersih lagi. Dan rata-rata semuanya sih. Rata gitu ya? Jess juga gitu? Iya. Nggak mandi? Ada nggak yang pagi nggak sikat gigi Mandinya tapi malam. sikat WC? Ada nggak ada? Yang nggak mandi, yang nggak mandi 2 hari Namanya deh. juga 2 di hari, karantina. 3 hari. Oh, kalau cewek-cewek Anda tadi, bisa diam dulu nggak? aku Oke. mau nanya. Sabar gantian. Jess, kamu berarti sama kayak Jolin ya? Iya, Nggak mandi. Kalau ke Tunasioni kamu mandi nggak? Apa? Ke Tunasioni kamu mandi nggak tadi? Mandi lah. Mandi ya? Alhamdulillah. Tapi cewek-cewek cantik emang. Freddy? Sebenarnya pas karantina nggak pernah sih. Nggak pernah mandi? Nggak, maksudnya nggak pernah nggak mandi. Aku tadi udah kaget loh. Tapi paling pas tugas ke Pemalang ya waktu itu. Karena perjalanannya waktu itu cukup jauh karena kita naik mobil. Dan macet juga, jadi 6 jam, 7 jam. Dan pas nyampe hotel kita harus make up mandi. Oh, nggak keburu Aku mandinya. nggak keburu mandinya. Semuanya gara-gara nggak keburu Pak. Kalau saya memang males aja. Karena kayak Kucing ya? udah cakep, udah berangkat. Kayak kucing malas kena air ya? Iya. Saya mandi tuh, saya anggap mandi debu tuh saya anggap mandi. Walaupun shower saya pasang, saya mandi cuma lewat dong. Full. Kenapa nggak sekalian? Gitu aja. Esti, apa? Siapa nama kamu? Kuning. Kuning. Pernah aku waktu siaran nggak mandi sih. Ya itu kan memang itu, maksud gue itu. Itu pernah ya? Iya. Nggak pernah. Percuma lah nanya dia mah. Nggak, tapi event. Kalau siaran mungkin lo lingkungannya kan itu aja, paling yang di studio doang yang merasa terganggu ya. Tapi kalau event kan kawinan Gede. atau Iya, nggak pernah. Aku biasanya mandi sih, karena ngerisi nggak mandi. Tapi aku bingung ya kak, tadi kan kakak bilang kalau orang tidur tuh keluar minyak-minyak. Kak, aku nggak pernah. Emang kita pernah keluar minyak? Kita sakit ya bagaimana? Kalau kamu tidur kan, Emang nggak pernah minyak kan muka berminyak. Tapi tadi kakak bilang keluar minyak-minyak. Bukan dari tubuh, dari muka. kita kan tinggal dilap doang. Iya, kalau ketek kan minyak Iya, gitu badan. tinggal cuci muka ya. Kak Desa, iya. Oke nih, ya. Pernah atau tidak pernah? Wah ini nih. Ini dia nih. Apa? Nggak seru. Mikir. Saya mau nanya, tugas saya tuh apa? Bisa nggak baca-baca sih? Gak tahu saya juga. Nih. Makasih ya. Ada 2 sih. Iya, makasih. Saya emang orangnya diktator. Ya. Nggak di. Baca. Mari taruh. Kuning, diam dulu kuning. Diam dulu, ini mau dibacain. Nggak ngomong apa-apa. apa-apa.
Pernah atau tidak pernah? Ih, deg-degan Di deh. sebuah event bertemu dengan wanita yang pakaiannya sama persis dengan apa yang Anda kenakan. Mungkin ke mall, bajunya kaosnya sama, kemejanya mirip sama gitu. Ke kawinan, kebayanya sama. Iya. Tahu-tahu ke pusat perbelanjaan lihat, ih mukanya sama. Nggak mungkin kalau bukan. Siapa tahu kembaran. Ke proyek, helm proyeknya Tapi sama. bukan seragam ya, Mbak Tian. Bukan seragam kawinan. Ngapain ya? Bukan seragam kawinan, bukan seragam kawinan. Nggak ada yang benerin ya? Emang nggak sengaja. Oke, kita mulai dari yang tidak pernah. Proyek ngapain coba cewek? Jolin tidak pernah. Gue sendiri aja. Hesti pernah? Pernah. Pernah. Pernah kayak mau sendiri, datang ke jawab event, sendiri. untungnya eventnya itu ada di mall. Oh. Jadi gue beneran beli lagi baju yang lain. Main ke Oh, di mall itu akhirnya lo beli baju lain? Bajunya apa? Kaos atau jaket? Bajunya untungnya yang casual, cuman dia bajunya sama. Sama persis. Udah gitu Lo pas pakai momen bahan. itu pek, gimana? Apa yang lo Enggak, lakukan? gue lihat dari jauh. Oh. Gue udah lihat, wah sama nih. Lo langsung beli? Gue langsung beli. Oh. Gue pakai baju yang lebih Cewek pakai heboh. Oh iya, iya. Kalau Freddy? Helm proyek ini. Pernah, dan waktu itu pas karantina sih sebenarnya. Aku juga karantina ada. Pas karantina. Terus Freddy pernah tapi ya? Pernah di mall atau di kawinan? Pas karantina. Oh, pas Tapi karantina? atasannya sama. Atasannya sama? Iya. Tapi sebenarnya sehari-hari juga sering kayak gitu sih. Maksudnya mungkin ada yang sama, jaketnya sama atau gimana. beknya Problem nggak sama. buat kamu? Atau Enggak enggak? sih, nggak masalah. Iya, sama aku juga nggak problem sih. Biarin aja. Lu sekali dikasih gituan jadi penguasa lo ya kan? Tadi lu mau kasih gue berjasa buat lo. Lu cuekin gue. Ada apa? Tolong seseorang katakan pada kita ada apa? Udah pada tahu semua lo dong ya. Kalian ada yang tahu nggak? Oh, enggak. Kalian asik sendiri. Lanjut biarin. Jadi Enzi pernah? Pernah. Ya kayak ke mall aja gitu, biasanya emang kadang-kadang kita beli baju di satu outlet kan suka pasti banyak yang beli gitu loh. Jadi Terus kalau gimana? misalnya ke restoran ada pakai baju yang sama, cuman ya aku pede aja karena aku ngerasa kayak lebih pantas pakai aku daripada Kalau Jess pernah? Pernah sih, tapi ya kayak ke mall aja gitu, lagi pergi ke mall terus apa tiba-tiba jangan-jangan yang sama baju kamu? oh iya, jangan Dita ya. Jangan kalian. Iya. Terus ngerasa sama, tapi kayak ya udah sih pede aja kan, bukan acara gitu. Tapi pas karantina sempet juga pernah ada yang sama. Oh, sama kayak tapi tadi. untung kayak, wah untung gak pakai di hari yang sama gitu. Untung ya. Pernah atau tidak pernah ngobrol sama orang lain tapi mulutnya bau tapi nggak berani negor? Ayo, sekarang lagi. Nggak bisa ngapa-ngapain. Pernah. Kalau ini sih kayak pasti pernah semua nggak sih? Iya sih, gue juga pernah. Nah, kalau dia Cuma lebih kalau ke- mulut gue lagi bau, dia semua langsung negor. Iya. Lu makan gitu. Makan permen tea gitu. Gue pernah ngobrol sama kaca aja ada bau mulut juga. Berarti Siapa mulut ya? lu sendiri. Pernah. Kalau sama orang yang ada. Terus kamu negor nggak? Nggak negor? Nggak negor. Akhirnya kamu tahan-tahan aja dong? Nggak negor, tapi lebih ke agak sedikit menjauh. Soalnya ini, apa namanya, gimana ya? Kayak kasihan nggak sih kalau ditegur? Terus Iya, soalnya kan Itu kalau pernah bisa ngomong kalau atau kenal. nawarin permen biasa kan gitu. nggak enak nggak sih kak? Iya, nggak enak. Kalau nawarin permen gue mau permen nggak? Gitu kan bisa. Menyudahi conversation itu. Mendingan itu udah paling Iya, tepat itu, benar. heeh. Kalau dia lagi asik-asik cerita kamu stop kan agak aneh juga. Kayak misalkan, sorry ya, mau ke kamar kecil sebentar. Mau ngapain? Sikat gigi! Akhirnya bau dia. Yang bau kan Dia kan nyalanya gitu, nyalanya. Iya, iya, iya. Nggak enakan, soalnya kan, ya. Pernah atau nggak pernah? Belum selesai. Aku belum jawab semua, belum Pasti. jawab. Ya pernah lah, kalau nggak kenal sih nggak akan berani negor. Iya. Oh iya. Kalau nggak begitu kenal, Kalau deket yang banget pasti. Kalau yang nggak kenal nggak negor. Kalau yang kenal negor. Kalau deket banget pasti kita, "Tadi, deket deh. Iya. Ngapain ditarik dalam tuh ngapain? Dia mah agak sakit orang. Kalau Freddy, Pernah kayak sih. semuanya pernah gimana ceritanya itu? Karena kamu diem aja akhirnya juga. Kayak iya sih jawabannya sama kayak Jolin sih sebenarnya. Karena kita juga nggak enak kan orangnya. Jadi ya udah diem aja. Kalau Enzi? Aku pernah, tapi ini waktu masih kecil, Loh, pas kok waktu SD. kecil? Kecil aja mulutnya bau gimana? Enggak, jadi Oh, dia waktu kecil dianya. aku belajar ngaji dulu. Nah, guru ngaji private gitu. Itu guru gue. Itu kan cerita gue. Enggak, demi Allah beneran gue. Guru ngaji kita sama lagi. Ho, pas ho. Pas lagi kan, Jim, ha, ho. Pas ho itu keluar, song. Gitu-gituin. Kita sama lagi. Kalau Jess gimana Jess?
sama sih pernah juga kayak gitu, tapi nggak bilang. Nggak Kayak bilang? ya udah diam aja. Terus tapi kalau orangnya lagi ngobrol terus deket aku, kayak aku tahan napas. Entah kalau dia selesai Tahan baru aku. napas. Kalau misalkan dia ngomong terus, kamu tahan nafas terus tuh. Iya. Lama mati. Tiba-tiba kamu biru. Biru, bukannya biru. Tapi aku kadang tahan napas kayak gitu. Gue dulu pernah waktu SD main bola jatuh di lapangan, ditolong sama orang-orang gitu rame banget lah. Akhirnya dibawa ke rumah kan gue, ditemenin naik jemputan, naik Bau, mobil. bau, Nah orang yang angkat gue itu kan mangkuk gue, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bau banget. Gue hargai niat baiknya dia, ya. Dia mau nolong gue, kan mau buat gue makin pingsan. Setelah perjalanan dari sekolah ke rumah tuh, gue nahannya ya ampun. Dan itu gue ingat bulan puasa. Oh gara-gara itu, puasa iya. Oke, itulah dia tadi pernah atau tidak pernah dari wanita-wanita ini. Jadi sekarang waktu kita kasih tahu clue kedua dari kuis CNS tebak siapa. Kita gambar berikut ya. Siapa ya tokoh yang berhubungan dengan gambar ini? Stanford University. Tahu. Kalau sudah tahu jawabannya, ya sudah. Iya kan? Kalau udah tahu ya sudah. Tapi siapkan handphone kalian. Selfie bareng kita sekarang. Upload foto jawaban dan jawaban kalian. Jangan lupa tag dan mention ke @tunais_net. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat putri-putri cantik ini. Thank you, Jolin. Sukses selalu. Jessica, ya. Dan jangan mana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Tonight Show. Don't believe it, just watch. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Kembali lagi di Tonight Show dan kali ini kita... Lo ngapain sih bro? Foto-foto pakai nanya lu. Ya tapi kan ini udah mulai. Oh udah? Udah. Ya udah. Tadi nggak denger bumpernya? Enggak, gue saking asiknya foto-foto. Gue lagi nyobain kamera handphone baru gue yang super keren. Oppo F11. Wow. Gaya banget lu. Emang apa sih kerennya Oppo F11? Gue kasih tahu nih bro ya. Oppo F11 ini dilengkapi kamera belakang 48 megapiksel Ultra Night Mode. Wow. Jadi foto gue bisa tetap jernih dan memukau walau saat kondisi minim cahaya. Pantesan dari tadi lu moto-motoin muka gue terus. Iya. Nah, udah gitu, Oppo F11 ini dilengkapi dengan teknologi VOOC Flash Charging generasi 3.0 yang bikin ngecharge lebih cepat 20 menit dibandingkan generasi sebelumnya. Wow. Terus yang gak kalah keren lagi, Oppo F11 ini memiliki desain yang elegan. Hadir dengan water drop screen dan pilihan warna terbaru yaitu Fluorite Purple dan juga Marble Green. Keren banget. Ini yang lo pegang apa nih? Ini apa yang lo pegang? Ini Marble Green. Oh, wah, Fluorite Mau? Purple-nya gue pengen ah. Iya, keren banget. Ya, keren banget ya. Kameranya keren, desainnya keren, daya ngecharge-nya juga cepet. Keren banget Oppo F11 ini nih. Coba gue fotoin lo ya. Fotoin. Gue fotoin ya. Kita lihat hasilnya ya, oke. Nih Vincent, lihat ya. 1, 2, 3, tuh. Mantap. Wah, mantap. Kan lo belum lihat? Itu gue lihat di kamera. Nih, lihat nih. Oh. Wih. Lihat. Wah, hasilnya. gila. Tuh, lihat di zoom nih. Gue kayak putri Indonesia banget ya tuh. Tajam banget. Tajam. Mantap ya. Sungguh-sungguh. Keren ya? Keren banget Oppo F11. Oppo Purple. Tadi ya Fluorite Purple saya. Ini Fluorite Purple saya pesen. Besok saya bayarin. Saya Marble Green sudah di tangan, jadi sudah tidak bisa diminta lagi oleh... Oh, bisa begitu ya. Oke, baiklah. Ya, selanjutnya ada apa, Vincent? Selanjutnya kita undang ini dia, wanita juga yang sangat luar biasa. Angki! Nah, Angki ini mempunyai usaha bernama Teachable Enterprise. Yes. Teachable Enterprise. Apa ini? Boleh diceritakan? Disable Enterprise itu wadah ekonomi kreatif untuk teman-teman disabilitas itu supaya mandiri secara pekerjaan. Untuk teman-teman disabilitas. Aku juga disabilitas, kelihatan nggak? Enggak. Karena aku nggak bisa dengar. Oh, jadi kan kita berbicara dengan membaca Kelihatan bibir. Oh, dengan Gitu. teman. Jadi aku pakai alat pintar, aku copot alat ya, Oke. sebagai barang bukti gitu ya. Sebagai barang Ada bukti. barang bukti. Oh, oke. Jadi kalau misalnya lagi ngomel-ngomel, Ya. aku tutup mata, ngomel Nggak sendiri kedengeran, aja. nggak kedengeran. Nggak kedengeran.
Jadi harus kelihatan gerakan Oke, bibir. baik. Kamu berarti mempelajari untuk gerakan bibir ini? Selalu, karena tiap bibir tiap orang kan beda-beda. Nah, Bagusan mana bibirnya, aku atau dia? Kok malah ngomongin bibir? Enggak. Cerita lagi soal Teachable Enterprise. Jadi untuk teman-teman Teachable ini disabilitas. awalnya tuh yayasan, akhirnya kita berkembang menjadi perusahaan untuk employment service supaya teman-teman disabilitas dan pengangguran mereka bisa dapat kerja. Sejauh ini sudah berapa orang? Kita 4.000. 4.000 orang? 4.000 database yang selalu kita asesmen supaya mereka tahu minat bakatnya di mana, mereka kerjanya di mana, supaya mereka itu ditempatkan di beberapa perusahaan-perusahaan. Oke. Dalam melakukan usaha ini ada kendala-kendala? Kendalanya banyak sih, kendala ya. Kendala banyak. Satu awareness-nya masyarakat gitu. Sebenarnya banyak sekali teman-teman masyarakat itu mau berteman tapi kan suka takut, ya kan. Padahal kita teman disabilitas itu santai aja karena kita kan mau dianggap teman. Nah, tapi lama-kelamaan kalau nggak kenal kan nggak sayang. Nah, jadi kenalan, terbiasa, teman kerja, akhirnya kendalanya itu menjadi kesempatan kita untuk saling berteman. Jadi pekerjaan itu tidak ada eksklusivitas disabilitas terus non-disabilitas. Tapi tadi aku belum kenal kamu aja udah sayang. Sayang dong, masa nggak disayang? Tapi beberapa orang mungkin bukan kalau bertemu dengan teman-teman disabilitas bukan mengasihani tapi lebih ke kita harus bagaimana ya gitu, apa untuk mengobrol, untuk berbicara, kadang-kadang suka kikuk. Diberi kesempatan aja. Diberi kesempatan. Kesempatan berteman, atau kita kalau punya kesempatan lebih buka lapangan pekerjaan gitu. Kenapa tidak? Karena dengan semakin teman-teman disabilitas diberdayakan secara ekonomi, derajat kita kan semakin tinggi. Betul. Nah, Kepercayaan diri juga. Kepercayaan dirinya juga semakin besar. Yang mengelola ada berapa orang selain kita kamu? di Teachable itu 15 orang. Jadi officer kita 9, sisanya trainer. Dan semuanya apakah disabilitas juga? Disabilitas dan non-disabilitas. Jadi tim kita, karyawan kita campur. Jadi tapi ini keren banget. Keren banget. Kalau teman-teman lain, teman-teman disabilitas mungkin ingin bergabung dengan Teachable Enterprise ini, bagaimana caranya? Bisa langsung ke Instagram kita, teachable.id. Di situ nanti di bio ada kontaknya, bisa langsung daftar, kirim CV, nanti akan kita asesmen. Ada kriteria khusus? Ada, usia produktif. Oke. Usia produktif, jadi yang penting udah lulus sekolah. Udah selesai dengan sekolahnya, abis itu mandiri cari pekerjaan. Kamu luar biasa sekali. Kamu sosok Kartini milenial. Ini Kartini milenial. Tapi kamu sendiri, sosok Kartini di mata kamu seperti apa? Sosok Kartini apa nih? Kartini milenial? Kartini milenial. Oke, sosok perempuan ya, perempuan. Kalau sosok perempuan Kartini milenial sekarang itu gimana sebagai seorang perempuan itu tidak hanya mencari jati diri, tapi menciptakan karakter diri. Jadi jangan membandingkan diri kita sama orang lain karena diri kita sangat spesial. Gitu, menyenangkan sekali. Nah, yang satu ini juga kita punya info menarik mengenai sosok-sosok wanita yang mewakili Kartini masa kini yang akan dibawakan oleh Hesti dan Angie. Silakan. Saatnya kita akan memberikan selingan info tapi penting. Bagi infonya dong. Iya boleh. Informasi yang pertama, silakan Angie. Ada Aris Susanti Rahayu, atlet panjat tebing. Jadi Aris sebagai perempuan berjulukan Spider Woman ini adalah salah satu pemanjat speed dengan ranking tertinggi di dunia. Hebat ya. Prestasi ini membuat ia masuk ke dalam kategori 30 under 30 Asia. Yang merupakan daftar orang berprestasi se-Asia dan masih berusia di bawah 30 tahun. Tuh hebat banget ya, dia pernah datang ke sini juga kan waktu itu ngobrol-ngobrol sama kita ya. Ini Spider Woman terkeren. Oke, kalau yang ini datang dari dunia fashion.
ada desainer Indonesia bernama Winnie, kelahiran Malang, menjadi desainer langganan para artis Hollywood. Wah, keren Gaun banget. kreasinya dikenakan oleh Blue Ivy, anak dari Beyonce. Wih, keren. Bahkan dia juga sudah memiliki butik bernama Mishka Aoki yang dapat ditemukan di 62 kota di dunia. Hebat banget, itu inspiratif banget ya. Ya, itulah beberapa Kartini millennials menurut versi kita berdua ya. Kita kembalikan lagi pada Vincent dan Desta. Terima kasih ya Tina Angie. Angki, terima kasih banyak sudah datang malam hari ini. Saya juga terima kasih itu kesempatannya. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin buat teman-teman? Kalau dari aku sih buat teman-teman, jangan patah semangat. Ya. Karena ada kalanya kita itu tidak terlalu sayang sama diri kita sendiri. Tapi semakin kita sayang sama diri kita sendiri, kita tahu potensi kita mau kemana, masa depan itu pasti menunggu ketika kita yakin sama diri kita sendiri. Terima kasih banyak. Salam hormat dari saya. Sukses ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses selalu buat Angki. Dan jangan kemana-mana Tonight Lovers. Habis ini kita akan kembali lagi. Tetap di Tonight Show. Oke, kita akan mengumumkan pemenang kuis di episode sebelumnya. Selamat ya, Hamzah udah datang guys dari Tonight Show. Selamat ya. Masih ada clue lagi. Terima kasih buat yang sudah berpartisipasi. Oke. Partisipasi, ya. Ini ada clue ketiga ya untuk episode hari ini. Cluenya adalah melalui perahu kertas turut membesarkan karirku. Ah, gampang sekali nih. Mudah sekali. Siapkan handphone kalian dan langsung aja selfie bareng sama kita. 1, 2, 3. Mention ke @tunachio sekarang dengan hashtag Teres tebak siapa. Lagu, mau ngomong lagu. Teres tebak siapa. Terima kasih buat seluruh teman-teman yang hadir di studio Tonight Show malam hari ini. Terima kasih juga yang ada di rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Dan sampai ketemu lagi di Tonight Show berikutnya. Selamat malam. I'm starting with